Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa merasakan nikmatnya hidup pada detik ini. Kemudian tak lupa pula salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Ramadhani dari jurusan Ilmu Komunikasi 1Q. Saya akan mempresentasikan hasil daripada makalah kami, yaitu tentang teori informasi dan matematika dan psikologi sebelum abad ke-19. Teori pilihan dan pengambilan keputusan berakar pada pengembangan teori probabilitas. Blaise Pascal mempertimbangkan situasi dalam perjudian dan selanjutnya memperluas ketaruhan Pascal. Pada abad ke-18, Nicolas Bernoulli mengusulkan paradoks St. Petersburg dalam mengambil keputusan. Daniel Bernoulli memberikan solusi dan Laplace mengusulkan modifikasi solusi di kemudian hari. Pada tahun 1763, Bayes menerbitkan makalah yang berjudul Sebuah Esai Menuju Pemecahan Masalah dalam Doktrin Peluang, yang merupakan tonggak penting dari statistik Bayesian. Matematika dan psikologi di abad ke-19. Perkembangan penelitian di Jerman dan Inggris pada abad ke-19 menjadikan psikologi sebagai subjek akademis baru. Untuk lebih menentukan bidang psikologi matematika, model matematika tahun 1950-an disatukan dalam urutan volume yang diedit oleh Lutz, Busch, dan Glanter. 2 bacaan dan 3 buku pegangan pada musim panas 1963, kebutuhan akan jurnal untuk studi teoritis dan matematika di semua bidang di psikologi, tidak termasuk pekerjaan yang terutama faktor analitis. Sebuah inisiatif yang dipimpin oleh R.C. Atkinson, R.R. Busch, W.K. Estes, R.D. Lutz, dan P. Subses mengakibatkan munculnya edisi pertama Journal of Mathematical Psychology pada bulan Januari 1964. Apa itu teori informasi? Teori informasi adalah konsep yang sangat berguna untuk praktisi machine learning karena memungkinkan kita untuk melihat algoritma pembelajaran dari perspektif informasi teoritik. Aplikasi dari teori informasi diantaranya adalah pada bidang linguistik, kompresi data, jaringan komputer, dan bioinformatika. Teori informasi atau matematis merupakan bentuk penjabaran dari karya Claude Shannon dan Warren Weaver, atau pada tahun 1949 Weaver, 1949b, Mathematical Theory of Communication. Selanjutnya, karya Shannon dan Weaver ini kemudian banyak berkembang setelah Perang Dunia II di Bell Telephone Laboratories di Amerika Serikat, mengingat Shannon sendiri adalah insinyur di sana yang berkepentingan atas penyampaian pesan yang cermat melalui telepon. Kemudian Weaver mengembangkan konsep Shannon ini untuk diterapkan pada semua bentuk komunikasi. Titik kajiannya utamanya adalah bagaimana menentukan cara di mana saluran atau channel komunikasi digunakan secara sangat efisien. Menurut mereka, saluran utama dalam komunikasi yang dimaksud adalah kabel telepon dan gelombang radio. Misalnya, dalam suatu sistem telepon, faktor yang terpenting dalam keberhasilan komunikasi adalah bukan pada pesan atau makna yang disampaikan, seperti pada mazhab semiotika, tetapi lebih pada beberapa jumlah sinyal yang diterima dalam proses transmisi. Misalnya, dalam suatu sistem telepon, faktor yang terpenting dalam keberhasilan komunikasi adalah bukan pada pesan atau makna yang disampaikan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penggunaan telepon atau radio untuk saling berkomunikasi. Yang kedua, di dalam suatu kelas akan dilakukan pemilihan panitia keakraban siswa yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan bendahara. Jumlah siswa dalam kelas tersebut 30 orang. Banyaknya susunan panitia yang mungkin terjadi ini bisa dilakukan dengan menerapkan teori peluang. Kesimpulan, teori matematis merupakan untuk
penjabaran dari karya Claude Shannon dan Warren Weaver pada tahun 1949. Teori ini sendiri memandang komunikasi sebagai fenomena mekanistis, matematis, dan informatif. Teori matematis ini menitik beratkan titik perhatiannya pada sejumlah sinyal yang lewat melalui saluran atau media dalam proses komunikasi. Yang kemudian teori ini menjadi salah satu pengaruh timbulnya teori psikologi komunikasi pada tahun-tahun mendatang. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.